Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah renungan harian Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 194 ayat 1, ayat 2 tambah ayat 4. Autso Asi Roham. Autso Asi Roham, Autso godang masam kudiaan, alaminan masam tunggu kasih roham ke surgaan. Mau lihat tema digo ode mata ala basa sila endalani mari te anaki kebanuan disuruh anak ni tuau toninai nasihan ho manuku tonikit tuau sonangani inujiho. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan dari hari ke hari hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian ini. Kiranya Tuhan menyapa kami lewat firman Tuhan agar kami senantiasa dikuatkan dalam setiap aktivitas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita lewat nats bacaan diambil dari kitab Mazmur 8 ayat 1 hingga ayat 10. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan,
Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita yaitu nats harian yang diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 27. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Di bahasa Batak didok, dungi ninna si Yohanes ma mangalusi, dang terbuat jolma manangaha, anggo so dilehon tu ibana sian banua ijang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yohanes ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ini berlatar belakang karena ada perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ini sungguh suatu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus. Walaupun Yohanes sebenarnya 6 bulan lebih dahulu lahir daripada Yesus, yang sama-sama dinubuatkan, dikaruniakan setelah nubuatan. Walaupun Yohanes telah membaptis Yesus Kristus di sungai Yordan, bukan berarti Yohanes lebih besar atau Yohanes lebih tinggi, lebih hebat daripada Yesus Kristus yang telah dia baptis. Yohanes selalu merendahkan diri dan benar-benar mengenal keberadaannya yang sesungguhnya sebagai pendahulu. Yohanes berkata, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Yohanes hanya sebagai perintis. Di bahasa Batak idok sitotas nabur. Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Allah telah mengaruniakan kepada Yesus sebagai anak Allah yang telah diutus ke dalam dunia ini untuk karya keselamatan. Karunia itu tidak ada yang dapat mengambilnya karena telah dikaruniakan kepadanya. Kita pun telah menerima karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, dan tidak ada satupun yang dapat mengambil keselamatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Yesus adalah karunia Allah yang telah dikaruniakan untuk kita. Yakin dan percaya, tidak ada satupun yang dapat mengambil keselamatan kita, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 176 ayat 1 dan ayat 3, Namukap do surgo.
kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang senantiasa memberikan kami kasih karunia. Kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan karena kami adalah orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini. Berikan kami Tuhan kekuatan di dalam pekerjaan kami. Jauhkan kami dari setiap mara bahaya. Berkati juga sanak saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga mengaruniakan mereka kasih karunia, supaya mereka selalu bersyukur kepada Tuhan, dan mereka akan selalu bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Hanya di dalam Yesus Kristus kami akan selalu berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka